Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau sore, tergantung kapan Anda menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Sayyad Muhammad Nur Aldiansal Aidit dari Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah kasus menarik dan penuh tantangan tentang perilaku keorganisasian di PT Dinamika Nusantara sebagai bagian dari ujian akhir semester mata kuliah perilaku keorganisasian. Mari kita bersama-sama memahami permasalahan yang terjadi dan mencari solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja organisasi. PT Dinamika Nusantara adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, dengan fokus utama pada pengembangan perangkat lunak untuk berbagai sektor bisnis. Dalam 5 tahun terakhir, perusahaan ini mencatat pertumbuhan yang sangat pesat, sebuah pencapaian yang luar biasa. Namun, di balik kesuksesan tersebut, terdapat tantangan serius yang berpotensi menghambat kinerja organisasi secara keseluruhan. Salah satu masalah yang paling mencolok adalah peningkatan tingkat turnover karyawan hingga 20% hanya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selain itu, survei internal menunjukkan bahwa sekitar 40% karyawan merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan lingkungan kerja mereka. Ini bukan sekedar angka, ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan dengan baik di dalam organisasi. Keragaman dalam tim, baik dari segi usia, latar belakang budaya, maupun pengalaman profesional yang seharusnya menjadi kekuatan, justru kerap menimbulkan konflik. Karyawan muda merasa ide-ide mereka sering diabaikan, sementara karyawan senior merasa rekan kerja yang lebih muda kurang memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas mereka. Perbedaan cara kerja dan komunikasi antar generasi menjadi tantangan tersendiri yang membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya itu, banyak karyawan merasa beban kerja mereka terlalu berat tanpa disertai penghargaan yang sebanding. Mereka juga mengeluhkan gaya manajemen yang otoriter, sehingga enggan untuk menyampaikan pendapat atau ide-ide baru. Suasana kerja yang tegang, terutama menjelang tenggat waktu proyek, kerap memicu konflik kecil antar tim yang pada akhirnya mempengaruhi produktivitas. Sebagai perusahaan teknologi, PT Dinamika Nusantara merekrut individu dengan kepribadian analitis dan kompetitif. Namun, ketidakcocokan nilai antara individu yang mengutamakan kerjasama tim dan mereka yang lebih berorientasi pada pencapaian individu sering menjadi sumber perselisihan. Selain itu, komunikasi yang tidak efektif dari manajemen, kurangnya dukungan emosional, serta persepsi bahwa promosi lebih dipengaruhi hubungan personal daripada kinerja semakin memperburuk situasi. Dengan latar belakang ini, perusahaan memutuskan untuk menunjuk konsultan organisasi untuk membantu mengidentifikasi akar masalah, menganalisis konsep perilaku organisasi yang relevan, serta memberikan solusi terintegrasi yang dapat meningkatkan efektivitas dan budaya organisasi. Berdasarkan analisis awal, ada 5 masalah utama yang dihadapi oleh PT Dinamika Nusantara. Yang pertama, turnover karyawan yang tinggi, mencapai 20% dalam 1 tahun terakhir. Yang kedua, kurangnya motivasi dan kepuasan karyawan, dengan tingkat 40% merasa tidak puas terhadap lingkungan kerja. Yang ketiga, konflik antar generasi, yang seringkali disebabkan oleh perbedaan cara kerja dan komunikasi. Yang keempat, gaya manajemen otoriter dan komunikasi yang buruk, yang menciptakan jarak emosional antara manajemen dan karyawan. Dan yang terakhir, persepsi negatif terhadap sistem promosi dan insentif yang dinilai tidak adil dan kurang memotivasi. Masalah-masalah ini berkaitan erat dengan beberapa konsep inti dalam perilaku organisasi, yaitu yang pertama, komunikasi. Kurangnya komunikasi yang efektif tidak hanya menimbulkan kebingungan dalam tugas sehari-hari, tetapi juga memicu konflik antar individu dan departemen. Yang kedua, kerja tim. Minimnya koordinasi dalam tim menyebabkan proyek-proyek besar seringkali gagal mencapai hasil yang diinginkan. Dan yang terakhir, motivasi. Sistem insentif yang ada dianggap tidak cukup memotivasi karyawan, sementara penghargaan emosional seringkali diabaikan. Ketiga konsep ini saling terhubung dan sangat mempengaruhi kinerja organisasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi tantangan ini, berikut adalah solusi yang dapat diterapkan oleh PT Dinamika Nusantara. Yang pertama,
komunikasi yang lebih efektif. Adakan pelatihan komunikasi bagi manajer dan tim. Terapkan sistem feedback dua arah secara berkala untuk menyampaikan aspirasi dan keluhan. Yang kedua, penguatan kerja tim. Lakukan kegiatan team building secara rutin untuk meningkatkan solidaritas. Terapkan sistem penghargaan berbasis tim yang dapat memotivasi kerjasama. Yang ketiga, peningkatan motivasi. Tambahkan program penghargaan non-material seperti pengakuan langsung dan pelatihan keterampilan. Perbaiki keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi karyawan. Dan yang terakhir, reformasi gaya kepemimpinan. Terapkan gaya kepemimpinan partisipatif yang lebih melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan. Fokus pada pengembangan individu dengan menyediakan mentoring dan coaching secara berkala. Untuk mewujudkan solusi ini, strategi implementasi dibagi menjadi dua tahap. Yang pertama, jangka pendek. Lakukan survei mendalam untuk memahami kebutuhan karyawan. Adakan workshop kerjasama tim dan pelatihan komunikasi. Dan yang kedua, jangka panjang. Kembangkan program pengembangan kepemimpinan secara berkelanjutan. Bangun budaya organisasi yang inklusif dan berorientasi pada kerjasama. Kesimpulannya, dengan menerapkan solusi ini secara konsisten, PT Dinamika Nusantara dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat, produktif, dan inklusif. Dengan begitu, perusahaan dapat kembali pada misinya untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan perangkat lunak untuk berbasis sektor bisnis. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.